Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, saya Muhammad Bima Sagdat Maja dengan NIM 1504 111 00080. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat sebuah aplikasi web PHP yang mempunyai fitur login dan mempunyai fitur untuk mengupdate data, menghapus dan menambah data di dalamnya nanti. Tugas ini saya buat untuk mengganti tugas ujian saya di mata kuliah pemrograman aplikasi web dengan dosen pengampu Pak Muhammad Kausar ya. Kita mulai dengan bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama ini saya kasih tahu ke rekan-rekan tampilan dari hasil dari web aplikasi nantinya. Apabila belum mendapat akses, otomatis kita akan diarahkan terlebih dahulu ke halaman login form di sini. Ini merupakan file index PHP sebenarnya, bisa dilihat di alamatnya di sini, index.php. Ya, suruh login dulu sini. Nah, sebelum itu saya coba login dulu ya, untuk memperlihatkan ke teman-teman aplikasi PHP saya. Terdapat 556 data di sini yang ditampilkan. Sini berisi session dari user yang sedang login, lalu ada fitur tambah, ada fitur logout, fitur edit ya, edit di sini ya, edit, ada fitur hapus di sini, fitur hapus ya di sini ya. Nah, sama saya contoh saya hapus. Nah, terhapus kan, nggak ada teman-teman. Nah, ada fitur logout di sini. Nah, setelah itu kita lanjut langkah pertama ya. Langkah pertama untuk membuat aplikasi ini, karena saya mempunyai waktu terbatas untuk melakukan tugas ini, jadi saya hanya sedikit menerangkan tentang coding yang ada di dalam file ini nantinya ya. File coding ini nantinya akan saya kirimkan di Google Drive yang bisa rekan-rekan download di file yang ada di deskripsi ini nantinya ya. Yang pertama kita harus buat database-nya terlebih dahulu ya. Pertama kita masuk dulu ke localhost phpMyAdmin ya. Masuk dulu ke localhost phpMyAdmin. Nah, di sini saya coba hapus dulu database saya.
dibuat kembali. Nah, otomatis web database yang ada di sini tadi itu hilang ya. Nah, di sini pertama kita buat create database dulu ya. Database dulu di sini. Kita kasih nama, contoh di saya untuk mempersingkat waktu. Jadi saya menggunakan database yang sudah ada, tapi saya tunjukkan bagaimana cara membuat database tersebut ya. Kalian kan sudah tahu lah pastinya ya. Database name-nya apply. Nah, sebagai contoh kita kasih nama database-nya sekolah ya. Sini belum ada kan? Nah, kita create sekolah. Nah, sudah nyampe kan database-nya. Setelah kita buat database, kita buat table. Di tugas saya diharuskan buat table ya. 2 table yang berisi 5 data. Nah, untuk data tersebut itu nanti kita bisa isikan secara manual lewat SQL query sini, atau kita bisa isi di dalam file web kita nantinya ya. Di sini saya coba buat table pertama ya. Table pertama insert insert create table not null, password, varchar panjang saya 255, nama pengguna varchar not null juga ya. Nah, sini kalian klik samakan ya ke table ini, lanjut go. Sabar. Nah, sudah kita lihat di sini. Nah, sudah terbuat table data user ya. Nah, sekarang kita buat table yang kedua. Create lagi table, nama pengguna, telepon, email, alamat ya. Sini program ini belum benar-benar selesai, jadi kadang ada sedikit error. Tinggal kalian tanyakan di video, di komen di bawah, nanti saya akan coba bantu. Error tersebut karena apa? Jadi kita belajar bareng-bareng ya. Yang utama ini kolom nama pengguna, telepon, email, not null. Udah, samain kayak gini ya. Kita klik go. Nah, sudah terbuat kan? Kita lihat strukturnya. Nah, data menu, ID login, username, nama pengguna, telepon, data user, ID login, username, password, sama nama pengguna. Nah, strukturnya kalian isi seperti ini. Nah, kecuali ini hanya file saya yang berisi isi query SQL tentang cara mengisi table tadi. Nah, kalian nggak perlu bikin file ini, cukup kelima file ini dan satu folder proses ya. Nah, setelah kalian bikin, silahkan pause videonya ya. Kalian seperti ini, setelah kalian bikin, kalian masuk ke folder proses. Nah, di proses ini kalian bikin lagi file sejumlah ini ya, dengan nama yang sama loh ya, dengan nama yang sama untuk proses, agar proses lebih cepat ya. Nama yang sama. Nah, setelah itu
kita akan masuk dalam pengkodingan ya. Nah, sebenarnya di sini kalau kita coding dari awal itu cukup memakan banyak waktu. Jadi saya jelaskan di file codingan saya saja ya. Nanti kalian bisa tiru. Apabila ada yang kalian tanyakan silahkan komen di dalam video, kita belajar bersama-sama. Nah, dan apabila ada penjelasan saya yang kurang benar atau kurang salah ya mohon dimaafkan ya, saya juga masih belajar. Silahkan koreksi saya di komentar video nantinya ya. Oke, yang pertama itu kita bikin koneksi database dulu. Kita bikin koneksi database. Kita buka Sublime. Di sini kita open gitu. Biar nggak tercampur ya. Nah, pertama kita open with Sublime dulu ya. Oh iya, lupa saya. Sebelum itu kita harus memasukkan data dulu di dua database, di dua table tadi di dalam database-nya ya. Kita dulu, kita balik lagi ke admin ke sekolah. Nah, di sini, nah kita masukkan dulu di database ya. Insert into dengan database yang ada pada kita tadi. Kita kasih nama apa? Kita kasih nama apa tadi database-nya? Sekolah. Nah, kita kasih nama sekolah. Nah, sudah guys. Kalian tiru sini ya, kalian save. Setelah kalian save, kita balik lagi. Nah, di sini kita buat yang kedua, kita buat file proses CRUD ya, atau proses create CRUD ya. Nah, di sini kalau kita buat dari awal atau ulang itu cukup banyak ya, jadi saya menampilkan saja supaya video ini tidak terlalu panjang, karena durasi yang panjang dapat kalian bosan ya. Saya jelaskan ke inti-intinya saja ya. Nah, di dalam proses CRUD ini nantinya kita buat kelas bernama proses CRUD. Nah, sedangkan codingan ini berisi variable nanti yang proses ini yang akan kita panggil di file panggil PHP nantinya ya. Jadi kalian nggak perlu tanyakan dulu fungsi dari nanti pasti akan saya jelaskan fungsi dari variable tersebut ya. Saya lanjutkan dulu kaki saya. Saya jelaskan di sini ya. Fungsi proses login. Nah, di sini memerlukan dua variable user. Nah, fungsi ini berisi validasi untuk apabila kita akan melakukan login ya. Fungsi ini berisi kita akan melakukan login ya. Nah, passwordnya tadi berisi MD5, jadi dideteksi di convert dulu ke MD5, di-encrypt dulu ke MD5. Apakah sama? Kalau sama akan dilanjutkan. Apabila password salah akan keluar hasil error atau gagal seperti ini ya. Nah, yang fungsi kedua tampil data ini. Memilih atau menselect table bernama. Nah, di sini nama table ini berisi nama tabelnya nanti ya. Data table. Nah, yang kedua tampil data ID. Nah, untuk fungsi yang ini kawan-kawan, kenapa? Ini kan hampir mirip sama ini ya, tapi ini memerlukan tambahan variable yaitu ID. Nah, fungsi ini untuk menampilkan data yang akan diedit ketika kita memilih pilihan edit ya nanti. Nah, yang kedua fungsi tambah dataset. Nah, di sini saya menggunakan kita menggunakan dua variable yaitu nama data dan data. Nah,
dolar data ini berisi data yang akan ditambahkan nantinya. Di sini saya menggunakan proses array ya, dimana saya memanfaatkan sebuah fungsi include di PHP ya, atau SQL ya. Jadi kalian pelajari dulu apa itu include ya. Jadi data yang sudah ada itu dimasukkan dalam array, terus dimasukkan ke array yang berisi kolom-kolom data itu nantinya. Nah, di sini di setiap kolom nanti diisi di setiap data yang berisi di dalam array tersebut, berurutan loh ya, tapi ya berurutan. Setelah itu kita bikin fungsi id data. Nah, di sini tadi kan untuk menampilkan data id itu untuk menampilkan data yang akan diedit. Nah, di sini kita mengedit dari data tersebut fungsi ini ya. Jadi menimpa isian yang sudah ada tadi dengan isian baru, nah, dengan memanfaatkan foreign key yang ada pada id ya. Yang kedua, yang terakhir, fungsi hapus data. Fungsi hapus data ini kita tinggal memilih atau menselect table, lalu kolom apa saja yang dihapus, lalu ID berapa gitu. Di sini tinggal kita pilih ID-nya, otomatis seluruh kolom tersebut akan dihapus oleh fungsi ini ya. Setelah kita bikin proses code seperti ini, nah ini nanti kalian ada di file yang akan saya upload nantinya. Ya, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita bikin proses CRUD ya, atau CRUD ya, kita codingnya. Nah, di sini ada banyak. Kenapa saya nggak coding dari awal lagi? Karena sebelum CRUD kita bikin panggil PHP dulu. Nah, supaya kalian nggak lupa kan, karena fungsi dari panggil PHP. Nah, ini berfungsi untuk memanggil setiap fungsi yang ada di dalam proses nanti, folder proses itu agar bisa digunakan oleh file PHP lain. Nah, sini panggil kita include koneksi PHP, kita include proses CRUD PHP tadi. Nah, $db yang saya maksud tadi di koneksi tadi, nah itu berisi fungsi di proses CRUD tadi, itu berisi fungsi koneksi. Nah, kelas koneksi tadi berisi ini fungsi koneksi PHP, kelas koneksi ini. Nah, di situ setiap ada proses CRUD dipanggil, nah koneksinya langsung gunakan db tadi. Nah, di sini saya memakai session supaya tahu siapa yang login dan siapa yang logout. Nah, sesi ini berisi untuk menyimpan atau mengambil value yang ada di table, lalu data akan diedit. Nah, karena itu tadi akan ditimpa ya, seperti yang saya jelaskan tadi di proses CRUD. Nah, saya jelaskan dulu ya. Strip text di sini berarti ini untuk mengambil setiap variable yang berisi karakter khusus. Jadi dihilangi semua kayak petik, tulisan koma atau bintang ketika kalian mengisi data itu akan otomatis dihilangi di sini. Nah, di sini hapus apabila fungsi get tersebut berisi aksi hapus, otomatis kita berarti memerintahkan bahwa
data ini akan dihapus ya, data ini akan dihapus. Jadi tinggal kita mendrop setiap kolom menghapus setiap data di setiap kolom tersebut lewat ID ini nantinya ya. Nah ini login, validasi login, kita memasukkan variable user sama username sama password nantinya. Nah apabila login berhasil, otomatis session di start di sini ya, start session dengan nama admin gitu ya, nama sessionnya. Nah setelah kalian samakan codingannya di sini, kita samakan saja, kalian samakan saja supaya kalian tidak usah. Nah kita lanjut proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu apa? Proses selanjutnya kita akan isi file index PHP terlebih dahulu ya, file index PHP terlebih dahulu. Kalian samakan saja ya prosesnya, codingannya ya seperti ini di sini ya. Yang kedua kita dulu balik dulu. Nah setelah itu kita mendesain login PHP nya gitu ya. Nah di sini di file login ini saya masih tetap menggunakan bootstrap yang sudah ada ya. Nah di sini saya bikin background dari webnya itu hitam. Ini kodenya BC00 itu berarti hitam namanya. Kalau kalian ingin warna putih, kalian isi FFF3 aja, tapi saya lebih suka hitam jadi saya isi 00. Nah ini FF ini berarti backgroundnya putih ya. Nah saya lebih suka warna hitam jadi saya isi 0006 ya. Ingat ya, kode warna itu 6 angka dan dua variabel terakhir, dua angka terakhir itu berisi variabel hexa biasanya ya, entah FF atau AE atau apa itu ya. Nah di sini kita akan berisi validasi atau pemberitahuan ketika validasi ya, pemberitahuan kalau kita logout otomatis akan keluar pop up Anda berhasil logout gitu ya. Apabila salah akan keluar peringatan login Anda gagal, periksa username. Kalau kita salah memasukkan password dan username, nah nantinya kalian samakan saja di sini. Fungsi ini untuk apabila ada indikasi login gagal itu untuk menghilangkan notif login gagal atau menghilangkan notif bahwa user tersebut itu user yang kita masukkan itu salah password agar tidak mudah diretas oleh peretas ya. Nah jadi saya hilangkan supaya tidak kelihatan gitu ya oleh peretas ya. Nah yang kedua setelah indeks dan login, yang selanjutnya setelah indeks dan login kita akan seperti kita start, kita mendestroy atau menghapus sessionnya supaya kita balik lagi ke form login nantinya ya. Nah kalau code cuma seperti ini sebenarnya kita nggak mendesain banyak tag karena kita memanfaatkan object oriented programming ya. Jadi kita memanfaatkan form action atau mungkin kalian ngerti
form itu kan ada ada fungsi actionnya yang dapat kita panggil tergantung kebutuhan. Nah, saya memanfaatkan fitur itu ya, jadi silakan belajar lagi tentang form action tersebut ya. Nah, setelah kita desain sedemikian rupa, nah sekarang kita coba buka filenya. Kita coba buka filenya ya. Lewat mana? Lewat web. Ini dulu. Web. Nah, di sini cara kita masuk ke webnya kita. Nah, ingat ya teman-teman ya, saya tadi entah sudah menerangkan atau belum, bahwa file yang kita buat itu harus berada di folder SAM. Di folder SAM ini, SAM htdoc. Nah, kita harus ada di folder htdoc ini. Nah, apabila file kita tidak berada di htdoc, file kita tidak akan bisa berjalan PHP atau query SQL-nya karena tidak diproses dengan server PHP atau MySQL-nya ya. File kita harus berada di htdoc ini ya. File saya tadi saya taruh di tugas PAW di aplikasi CRUD ini ya, aplikasi CRUD. Nah, file saya tadi ada di sini. Nah, cara masuknya ya saya tahu ya, localhost. Nah, kalian ketik localhost seperti ini. Nah, biasanya kawan-kawan ya, kalau kita langsung ketik localhost, kita akan otomatis web kita, browser kita itu kadang itu mensek Google kayak gini. Nah, untuk mengatasi hal itu, ingat ya teman-teman ya, localhost. Nah, kalian tambahin garis miring, otomatis browser kita akan mencari di server lokal kita ya, atau alamat lokal kita dahulu ya. Ini tidak menggunakan search engine. Nah, pasti masuk ke localhost kita sendiri. Nah, ini sebenarnya tampilannya tidak seperti ini. Ini tampilan sudah saya edit, cuman biasanya masuknya langsung kayak gini. Localhost, nama filenya apa? Saya nama filenya kan tadi kan tugas PAW. Nah, tugas PAW di folder root. Nama foldernya bukan nama file ya, saya ralat nama foldernya di aplikasi root. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Karena kita sessionnya tidak jalan, otomatis akan error ini. Nah, fungsi saya di file index tadi mana, index login. Index ini ya. Nah, di sini karena kita tidak ada sessionnya, otomatis kita langsung diarahkan ke sini. Maaf, Anda belum dapat akses CRUD, silahkan login terlebih dahulu. Kita balik lagi ya. Kita login di sini. Nah, masih ingat data yang kita pakai tadi? Nah, kita lihat dulu ya. Kita balik lagi ya tadi. Nah, di sekolah kita lihatnya di mana, di data user ya. Ingat ya, data user bukan data menu, data user. Nah, di data user ini namanya admin Buas, Bima, Sakti sama Zen ya. Nah, saya pakai nama saya sendiri aja ya, nama Bima, nama penggunanya Bima Sakti aja ya. Kita coba ya, Bima.
Nah, passwordnya ini kan kita nggak tahu ya. Saya terangkan kembali ya. Passwordnya kan nggak kelihatan di sini nih, kode, angka dan hurufnya. Ini tuh enkripsi MD5 ya teman-teman ya, enkripsi MD5. Jadi file ini perlu di decrypt dulu, bukan file sih, kode-kode ini di decrypt dulu. Nah, nanti akan keluar isi dari kode tersebut. Nah, sebenarnya ini berisi angka 0 6 kali ya. Jadi kalian isikan aja 0 1 2 3 4 5 6. Nah, 0 6 kali. Itu passwordnya ya. Kalian ubah sesuai dengan hati kalian ya. Nanti kalian coba-cobalah tuh. Sekarang masih baca. Nah, kita coba login. Nah, kita masukkan ya, kita masuk. Nah, sudah kelihatan kan seperti ini kan. Nah, ini sesi ya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini sesi atau session, nah, kita logout dulu. Nah, bisa logout. Nah, kita pakai yang file lain, contoh Sakti ya, Sakti Neanderthal ya, Sakti. Nah, Sakti. Passwordnya sama kan, sama semua di sini ya, biar gak susah, passwordnya sama semua, 06 kali. Nah, beda kan ya, Sakti Neanderthal. Nah, sekarang kita coba tambah data ya. Maja gitu aja ya, telepon sekian email maja at gmail.com, alamat Surabaya, username Maja Sari gitu ya, passwordnya apa aja lah gitu ya, kalian isi terserah. Kita tambah data berhasil ya. Set. Nah, data berhasil di sini ya, keluarkan ya. Nah, setelah keluar kita coba edit data. Nah, saya geser dulu ini biar kelihatan. Nah, edit data, kita klik edit di sini nih, selamat datang Sakti Neanderthal. Nah, kita edit penggunanya nama penggunanya tadi Armaja, kita edit Swayron lah contohnya, Swayron. Username-nya Soger gitu. Kita edit ya. Passwordnya pasti kosong, karena otomatis dibuat seperti itu ya. Kita edit data berhasil. Swayron. Nah, username-nya Sugar. Nah, seperti itu. Nah, untuk filenya kalian bisa download di Google Drive, di link Google Drive yang akan saya cantumkan di deskripsi. Untuk kurang lebihnya terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila banyak kekurangannya dalam video ini karena terbatas waktu. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi. Nah, sudah kan ya.